Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Aulia Putri dengan NIM 2200252 dari kelompok 2, dan saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar analisis sistem. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Atau analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Adapun tahap analisis sistem, terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem. Yang pertama ada identifi, yaitu mengidentifikasi masalah. Tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab masalah. Yang kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi personil-personil kunci. Selanjutnya, tahap analisis sistem itu ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah kedua dari tahap analisis sistem itu memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Selanjutnya ada analis adalah menganalisis sistem. Langkah ini melakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya ada report, itu adalah membuat laporan hasil analisis. Setelah proses analisis sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya adalah analisis sistem dan timnya membuat laporan hasil analisis. Dan laporan tersebut diserahkan kepada steering committee atau panitia pengarah pengembang sistem yang nantinya akan diteruskan kepada manajemen. Selanjutnya ada tujuan utama dari penyerahan lapor ini kepada manajemen, yaitu pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dianalisis oleh sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Selanjutnya ada meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen. Yang terakhir itu meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dan tujuan dari analisis sistem secara umum digunakan untuk merancang sistem baru atau dapat juga digunakan untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Yaitu ada beberapa tujuan sistem lainnya, yaitu sebagai pembantu pembuat keputusan apabila terjadi masalah pada sistem atau sistem tidak berfungsi dengan baik. Ini ada sebagai acuan ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pengembangan sistem, sehingga jelas pekerjaan yang harus dilakukan dan dapat efektif dan efisien. Selanjutnya ada analisis sistem digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada sistem dan mencari solusinya. Terakhir ada analisis sistem juga berguna untuk mempermudah dalam memahami sistem serta tujuan dari dibangunnya sistem itu sendiri. Materi yang selanjutnya ada komponen, dimensi, dan variabel analisis sistem. Yang mana komponen analisis sistem itu mempelajari suatu sistem untuk memahami komponennya, hubungan antara komponen dan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Dan adapun komponen utama dari analisis sistem yaitu input, data, informasi atau sumber daya yang masuk ke dalam sistem. Proses aktivitas atau mekanisme yang mengolah input menjadi output hasil dari proses sistem yang digunakan oleh pengguna atau subsistem lainnya. Feedback, evaluasi terhadap output yang digunakan untuk perbaikan sistem. Ada kontrol, ada pengendalian, mekanisme untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada dimensi analisis sistem, di mana dimensi dalam analisis sistem mengacu pada aspek yang dievaluasi dalam sistem. Beberapa dimensi utama dalam analisis sistem adalah dimensi teknis, melibatkan infrastruktur teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi dalam sistem. Berikutnya ada variabel analisis sistem, di mana analisis sistem merupakan suatu proses yang bertujuan untuk merinci dan menilai sebuah sistem informasi dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Adapun sejumlah variabel penting dalam analisis sistem. Itu ada keandalan. Keandalan adalah kapasitas sistem untuk menyelesaikan tugas secara efisien, dinilai memerlukan throughput dan waktu respon.
informasi dan data, tingkat kualitas serta relevansi data yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya ada ekonomis, yaitu penilaian biaya dan keuntungan dari penerapan sistem. Selanjutnya ada pengawasan dan keamanan, tingkat perlindungan informasi serta pengendalian akses dalam sistem. Terakhir itu ada efisiensi, pemanfaatan sumber daya dengan cara terbaik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Pelayanan standar kualitas yang disuguhkan oleh sistem kepada pengguna. Materi berikutnya ada jenis-jenis analisis sistem. Yang mana jenis analisis sistem umum digunakan yang pertama analisis kelayakan. Itu ada feasibility analysis. Analisis ini mengevaluasi apakah sistem yang diusulkan dapat diterapkan berdasar beberapa aspek seperti teknis, apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia, dan ekonomi, apakah biaya yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang diperlukan. Operasional, apakah sistem dapat diterapkan dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis ini berfokus pada pengumpulan kebutuhan pengguna dan organisasi untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan bisnis, seperti wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya ada analisis proses bisnis, yang mana analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu organisasi beroperasi dan bagaimana sistem dapat mendukung dan meningkatkan proses bisnis yang ada. Selanjutnya ada analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Itu metode yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem yang dikembangkan. Selanjutnya ada analisis Entity Relationship Diagram, yang mana sistem berbasis database untuk mengidentifikasi hubungan antara entitas dalam sistem. Dan ARD ini membantu dalam perencanaan basis data yang optimal. Selanjutnya ada analisis cost benefit, yang mana analisis ini digunakan untuk menilai keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada analisis risiko, di mana analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan sistem. Teknik seperti failure mode and effect analysis sering digunakan untuk menilai dampak dari potensi kegagalan sistem. Yang terakhir ada analisis data flow diagram atau disingkat dengan DVD. Itu digunakan untuk memodelkan bagaimana data mengalir dalam sistem. Ini membantu dalam memahami bagaimana informasi diproses dan ditransfer antar komponen dalam sistem. Jadi dapat disimpulkan, tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tugas utama analisis sistem dalam tahap ini adalah menentukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Serta analisis sistem itu adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesepakatan, hambatan yang terjadi, serta kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan atau analisis sistem. Ada penelitian atas sistem yang telah ada, tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi teori dan analisis sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.